jika kalian tidak mau ikut olimpiade, kalian juga bisa video ini untuk pengetahuan kalian, setidaknya supaya kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Permana Kelas. Di channel ini saya akan memberi ilmu-ilmu pelajaran sekolah maupun dari SD sampai SMA. Di channel ini saya setidaknya akan upload 2 kali seminggu. Jadi jika kalian ingin melihat video-video itu dan ternotifikasi, kalian tinggal pencet tombol subscribe dan pencet dan warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Saya itu karena pencet bel yang ada di samping tombol subscribe itu supaya kalian tetap ternotifikasi tentang video-video aku selanjutnya. Sekarang saya akan membahas tentang olimpiade. Saya akan membuat series baru tentang olimpiade. Untuk sekarang olimpiade SMP dahulu ya teman-teman. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita ke materi olimpiade. Bab 1. Strategi pemecahan masalah. Jika teman-teman perhatikan dengan seksama, soal-soal olimpiade mempunyai tipe yang berbeda dengan soal-soal yang teman-teman pelajari di sekolah. Soal-soal olimpiade biasanya cenderung membutuhkan trik, intuisi, atau logika. Bagi teman-teman yang sudah lama tertarik dengan tipe soal-soal yang seperti itu, tentunya teman-teman tidak kesulitan dengan trik apa saja yang biasa digunakan. Bahkan beberapa dari teman-teman dapat mengerjakan soal olimpiade dengan ide atau trik sendiri. Berbeda bagi teman-teman yang masih baru dengan olimpiade. Hal ini tentu menjadi kesulitan besar. Nah, berikut ini beberapa trik atau strategi untuk memecahkan masalah-masalah soal olimpiade. Yang pertama, teknik melihat pola. Teknik pertama yang dibahas di sini adalah teknik melihat pola. Teknik ini biasa digunakan untuk suatu percobaan berulang. Perhatikan kedua soal berikut. Yang pertama, berapakah hasil dari 1 dikurang 2 dikurang 3 ditambah 4 ditambah 5 dikurang 6 dikurang 7 ditambah 8 dan seterusnya sampai 200. Yang kedua, hitunglah hasil dari 1 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2008 pangkat 2. Untuk menyelesaikan kedua soal tersebut, teman-teman tentu saja dapat menghitung secara urut. Akan tetapi cara ini tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Pada soal pertama, perhatikan bahwa setiap 4 bilangan berurutan yang dioperasikan hasilnya pasti 0. Mengingat 200 merupakan kelipatan 4, akibatnya hasil dari pertanyaan pertama adalah 0. Selanjutnya, untuk soal kedua, perhatikan bahwa operasi pada 2 bilangan yang berurutan adalah selisih kuadrat bilangan tersebut. Karena A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A dikurang B dikali A ditambah B. Ini adalah salah satu rumus dari suatu bilangan pangkat 2 yang dikurang dengan bilangan pangkat 2 juga. Contoh soalnya adalah 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Jawabannya adalah 12. Mari kita buktikan dengan cara tersebut. 4 dikurang 2 dikali 4 ditambah 2. 4 dikurang 2, 2 dikali 4 ditambah 2, 6. Berarti 2 dikali 6 hasilnya 12. Terbukti jawabannya 12. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan soal nomor 2 dengan cara ini. 1 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2008 pangkat 2. Kita menggunakan cara yang tadi ya. 1 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Berarti 1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Berarti 3 dikurang 4 dikali 3 ditambah 4 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Berarti 5 dikurang 6
ditambah 5 dikali 5 ditambah 6, dan seterusnya sampai 2007 pangkat 2 dikurang 2008 pangkat 2. Berarti 2007 dikurang 2008 dikali 2007 ditambah 2008. Kalau kita hitung manual yang 1 tambah 2 itu mungkin sangat lama ya, karena Olimpiade itu waktunya itu sangat terbatas. Jadi kita akan mempermudah dengan cara minus atau negatif yang di dalam komanya itu dikeluarkan. Seperti ini, min dari 1 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 5 ditambah 6, dan seterusnya sampai minus dari 2007 ditambah 2008. Sama dengan jika kita ingin lebih mempermudah lagi, kita bisa semua bilangan itu kita susun seperti ini. Minus dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, dan seterusnya sampai 2007 ditambah 2 sampai 2008. Lihat posisi angkanya seperti ini. Mungkin beberapa dari teman-teman tahu. Ini sama seperti soal yang biasanya muncul di Olimpiade tingkat SD. Seperti ini soalnya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai 100. Biasanya seperti itu. Soal ini juga menggunakan cara seperti itu, tapi lebih banyak. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat soal seperti ini, akan menjelaskannya dengan singkat atau mungkin lengkap. Oke, saya akan jelaskan. Jadi di sini ada contoh soalnya ya teman-teman. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya sampai 99. Cara kita mengerjakan soal ini seperti ini teman-teman. Kita menambahkan angka pertama dan angka terakhir di CD. Angka pertamanya adalah 1 dan angka terakhirnya 99. Jika kita tambahkan, hasilnya adalah 100. Agar kita bisa memastikan polanya, kita bisa menambahkan angka kedua pertama dan angka kedua terakhir. Karena kita tidak mengetahui angka kedua terakhir, kita tinggal mencari selisih dari angka pertama dan kedua. Caranya, kita tinggal mengurangkan angka kedua dan pertama, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti selisihnya adalah 2. Karena kita sudah mengetahui selisihnya, kita tinggal mengurangi angka terakhir dengan selisih agar bisa mendapatkan angka terakhir kedua. Karena angka terakhirnya adalah 99 dan selisihnya adalah 2, berarti 99 dikurang 2 sama dengan 97. Berarti angka terakhir keduanya adalah 97. Karena kita sudah mengetahui angka terakhir kedua, langsung saja kita mencari polanya. Seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, kita bisa memastikan pola, kita tinggal menambahkan angka terakhir kedua dan angka pertama kedua, yaitu 97 ditambah 3 sama dengan 100. Berarti polanya 100, nah itu 100 lagi. Terlihat polanya sama. Jadi step 2 bilangan ganjil hasilnya 100. Kita tinggal menghitung ada berapa bilangan ganjil dari 1 sampai 99. Karena dari 1 sampai 100 ada 50 bilangan genap, berarti sisanya adalah bilangan ganjil, yaitu 50. Karena ada 50 angka, kita tinggal membagikan dengan 2. Karena satu pasang 2 angka, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti ada 25 pasang. Karena satu pasang sama dengan 100, kita tinggal kalikan 25 dengan 100 dan hasilnya adalah 2500. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya sampai 99 sama dengan 2500. Itu adalah contoh soal dan jawabannya serta penjelasannya.
langsung aja kita lanjutkan soal kedua tadi. Teman-teman sudah paham kan caranya? Jadi kita gunakan cara tersebut, oke? Nah, 2008 angka terakhir sama angka pertama ditambah 1 ditambah 2008 sama dengan 2009. Kita cobain angka kedua terakhir dan angka kedua pertama. 2 ditambah 2007, hasilnya sama-sama 2009. Jadi setiap angka awal sama angka akhir ditambah pasti hasilnya 2009. Kita hitung ada berapa angka. Setiap dua angka sama dengan satu pasang. Nah, jadi kita hitung ada berapa pasang. Karena ini 2008 tinggal dibagi 2 karena satu pasang. Karena di sini ada 2008 angka tinggal dibagi 2 karena satu pasang sama dengan 2 angka. 2008 dibagi 2 sama dengan 1004. Jadi 1004 dikali 2009. Karena 1004 karena ada 1004 pasang dan setiap satu pasang menghasilkan 2009. Untuk menghitung perkalian 1004 dikali 2009, kalian bisa menggunakan cara perkalian bersusun. Dan hasilnya adalah 2.017.036. Karena tadi di belakang ada min, jadi jawabannya adalah minus 2.017.036. Sangat mudah kan? Di sini saya akan memberi kalian beberapa soal dan kalian bisa jawab di kolom komentar. Oke, ini dia beberapa soalnya. Seperti yang sudah saya teks, ada beberapa ketentuan untuk bisa minusnya itu dikeluarin dari tanda kurungnya ya. Yaitu ketentuan paling utama yaitu polanya dari awal sampai akhir itu sama terus. Misalnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 itu polanya sama kan? Nah, karena polanya sama itu kita bisa keluarin minusnya. Tapi ada lagi beberapa ketentuan, yaitu ini bisa dikeluarin minusnya tapi ada beda-beda sedikit, yaitu misalnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Itu selisihnya itu 2 kan, berarti yang bedanya itu kita itu bukan min aja tapi min 2. Jadi contohnya gini, 2 dikurang 4 dikali 2 ditambah 4 ditambah 6 dikurang 8 dikali 6 ditambah 8 dan seterusnya sampai angka-angka tertentu. Seperti yang kita lihat, itu kan angkanya itu selisih 2 kan, 2, 4, 6, 8 itu selisihnya 2 dan polanya sama. Kalau yang biasanya itu yang di video tadi aku tunjukin cuma tambah min aja, itu karena polanya itu cuma bedanya 1 aja. Karena 1 di min itu bisa dihilangin ya bolehlah dihilangin. 1 min 1 dikali apa aja pasti ikutin angka yang dikali itu tambahan minnya. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi, yang 2 ditambah 4 ditambah 8 yang itu tanda kurung itu, yang rumus-rumus A kurang B itu kita hanya tambahkan minus 2. Kalau yang selisih 1 itu kan min dari 1 ditambah 2 dikurang min dari 3 ditambah 4 dikurang 3 ditambah 4. Cuma kalau yang selisihnya 2 atau 3, 4, 5, 6, 7 bisa selisihnya 7, 6, 5, 3, 2, 1000, 1.000.000. Yang penting polanya tetap sama. Misalnya 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 itu tetap sama polanya. Itu kita tinggal tambahkan minus selisih.
minus selisih. Misalnya selisihnya 2, berarti min 2 kali 2 ditambah 4. Apa dikali, karena tanda kurung itu kan artinya kalau angka ketemu tanda kurung itu kita harus kalikan. Kalau nggak ada kurang tambah logo-logonya itu, kita itu kalikan. Jadi seperti itu. Dan seterusnya, contohnya min 2 dikali 2 ditambah 4 ditambah min 2 dikali 6 ditambah 8, dan seterusnya. Misalnya selisihnya 3, berarti min 3 dikali 3 ditambah 6 ditambah min 3 dikali 9 ditambah 12 ditambah, dan seterusnya. Itu sama saja ya teman-teman. Ini mungkin info-info penting saja karena saya ingin cuma meluruskan video ini. Oke guys, sampai di sini saja video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, bye-bye.